Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang tidak pernah diam di dalam pikiran kita. Yang pertama, kita ngobrol dengan diri sendiri. Bapak Ibu pasti bicara dengan diri sendiri. Besok pemilu. Bante pilih siapa ya? Nah, misalkan ya. Ya. Atau Bante enggak milih ya? Nah, ngomong sendiri di pikiran, betul ya? Nomor 2, gambaran pikiran. Pikiran kita bisa memunculkan imajinasi, gambaran-gambaran. Kalau saya sebut, coba Bapak Ibu bayangkan pagar rumah Anda masing-masing bisa muncul gambaran pagar rumah kita. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini selalu ada di dalam pikiran kita dari pagi bangun sampai malam tidur. Dan bahkan ketika Bapak Ibu tidak ngapa-ngapain, pikiran itu masih muncul secara random. Betul ya? Ya. Dan kadang-kadang itu adalah momen yang baik. Momen yang baik. Bapak Ibu lagi happy dengan orang yang disayang, tapi bisa tiba-tiba muncul kenangan buruk di pikiran kita. Random. Mau kita suruh stop, dia tidak mau. Ya. Itulah yang saya sebut sebagai pikiran itu bocor. Dan itu sudah sering saya jelaskan, sepertinya pertemuan sebelumnya juga menjelaskan itu. Hari ini, tambahan penjelasan lanjutan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempraktikkan meditasi, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menenangkan obrolan hati dan gambar pikiran tadi. Yang selanjutnya, Bapak Ibu fokus. Ini bagian yang paling penting malam hari ini. Ada 3 hal yang bisa terjadi ketika Anda bermeditasi. Ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu mengamati nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Lalu muncul pikiran, ngobrol ini. Contoh ya, muncul awal pikiran. Awal pikirannya ngomong begini. Besok masak apa ya? Pas meditasi bisa toh mikir toh? Otomatis ya? Posturnya sih begini ya. Tapi dalam otak ini macai cuami ya gitu. Besok masak apa ya? Gak ada yang jual pula ya, pemilu ya. Itu. Lalu obrolan ini berlanjut sampai sekitar 5 menit. Apakah Anda sedang melihat nafas masuk, nafas keluar? Tidak. Pertanyaannya, yang berlalu 5 menit ini disebut apa? Percakapan batin. Bahasa lainnya? Melamun. Betul ya? Melamun. Berarti kalau Bapak Ibu bermeditasi, hal pertama yang bisa terjadi adalah Anda melamun. Yang kedua, Bapak Ibu meditasi. Nafas masuk, nafas keluar. Lalu pikiran redup. Suara hati redup, gambar pikiran redup. Tidak ada obrolan hati dan gambar pikiran sedikit pun selama 1,5 jam.
Ya. Lah kok tertawa? Dikasih yang bagus enggak mau. Maunya mikir bayam, kangkung, betul ya? 1,5 jam Bapak Ibu, tidak ada obrolan hati, tidak ada gambar pikiran. Namanya apa? Hah? Bukan. Nah, ini, aduh, curigaan ini orangnya. Kenapa saya jawab bukan? Karena bahkan ketika tidur, pikiran Anda masih berpikir menjadi mimpi. Iya. Dan tidur kita itu 96% bermimpi menurut para psikolog. Tapi kalau sudah bangun lupa. Tidak jarang loh, pas kita tidur, kita itu ngoceh. Ya, yang tahu orang sebelah kita. Ya. Pas kita tidur ini, kamu kemana? Kamu kemana? Oh tidur. Namanya ngigau ya. Besok kita tanya, kamu mimpi apa semalam? Gak ada. Gak ada mimpi. Damai saja. Begitu ya. Nah, bahkan ketika tidur, obrolan hati dan gambar pikiran itu masih bisa mengganggu. Tapi kalau seseorang bermeditasi, tidak ada obrolan hati dan gambar pikiran sedikit pun selama 1,5 jam atau 2 jam misalnya. Ini disebut pencapaian jana kedua. Ya, betul ya? Ya. Makanya sudah ada yang pernah mengalami? Tidak ada. Belum jana kedua, ya. Lalu ada umat yang datang nanya ke saya begini. Bante, saya sudah latihan meditasi 1 tahun lebih Bante. Misalkan ya. Atau kita jangan cerita 1 tahun lebih. Bante, saya sudah rajin latihan meditasi akhir-akhir ini. Nah, tidak cerita 1 tahun lebih, akhir-akhir ini. Ya. Tapi ya Bante, kenapa ya? Obrolan hati atau pikiran itu masih, kalau bahasa umum di masyarakat itu, kenapa ya Bante? Pikiran masih mengembara, betul ya? Nah, ini bahasa umumnya. Kenapa Bante? Pikiran masih mengembara. Sebenarnya, tahu enggak jawabannya apa? Tapi saya jawab dulu ibu ini atau bapak ini ya. Oh iya, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Bu, itu latihannya. Pelan-pelan meditasi terus, enggak apa-apa. Itu yang saya ucapkan. Tapi di hati apa? Apa yang saya ucapkan? Ya wajar, Anda belum mencapai jana kedua. Ya, tapi jangan ngomong begini ya, nanti orang sedih ya. Bukan sedih sebenarnya, jadi panjang, saya harus menjelaskan panjang lebar, betul ya? Saya jadi harus menjelaskan panjang lebar. Jadi saya beri jawaban sederhana. Oh ya memang begitu Pak prosesnya, dilatih lagi, dilatih lagi. Nanti lama-lama pikiran yang mengembara itu redup, redup, dan redup. Melemah dulu, baru menjadi redup. Baik. Kalau kita bermeditasi, kondisi yang bisa muncul yang pertama adalah melamun. Yang kedua, Anda mencapai jana. Betul ya? Ada yang ketiga. Kalau begitu saya ingin kasih kuis tidak berhadiah. Nah, ada apel ya. Ya, hadiahnya apel nanti. Kalau begitu, ketika kita baru mulai belajar meditasi, belum mencapai tingkat jana, apalagi jana kedua, masih muncul obrolan hati dan gambar pikiran itu wajar enggak? Wajar ya? Baik. Kita masuk kondisi ketiga. Dengar baik-baik. Ini adalah puzzle yang hilang selama ini. The missing puzzle. Anda setelah dengar yang 3 ini, oh gitu ya? Baik. Keadaan ketiga adalah kita mengamati nafas masuk, nafas keluar. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Tetapi sembari mengetahui nafas masuk, nafas keluar, obrolan hati sebenarnya muncul. Tapi Anda masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Ngerti maksudnya ya? Saya ulangi pelan-pelan ya.
Anda sedang mengamati nafas masuk, nafas keluar. Tapi ada gambaran-gambaran. Kalau ada motor yang lewat, kadang muncul gambaran motor lewat. Kadang tidak ada suara pun, random aja. Gambar pikiran ini muncul random, acak. Tapi Anda masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Pertanyaan saya, apakah itu disebut melamun? Tidak. Karena Anda masih mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Tapi apakah itu sudah pencapaian jana? Juga belum. Itulah yang benar di tahap awal. Betul ya? Iya. Kalau tahap awal langsung zip. Tidak ada obrolan hati, gambar pikiran. Zip. Anda calon arahat. Bagus. Daftar pabaja. Ya? Iya. Berarti mungkin di kehidupan lampau Anda seorang biku yang sudah berlatih puluhan tahun, ya. Bisa saja. Karena Sang Buddha umur 7 tahun di bawah pohon langsung capai jana. Karena di kehidupan sebelumnya beliau pernah terlahir sebagai biku di bawah Buddha Kasapa. Beliau sendiri sudah berlatih berkehidupan-kehidupan. Baik. Oleh karena itu, sebenarnya tahap awal meditasi itu muncul obrolan hati dan gambar pikiran itu wajar. Tugas kita adalah mempertahankan agar tidak jatuh ke dalam lamunan. Ya, dan pelan-pelan dari waktu ke waktu, obrolan hati dan gambar pikiran semakin melemah, semakin melemah. Baik, selanjutnya. Kalau kita meditasi 30 menit. Meditasinya lancar, 7 menit pertama lancar. Tiba-tiba melamun 5 menit. Kalau Bapak Ibu sudah jatuh ke lamunan kan gak bisa ngapa-ngapain. Cuma nunggu sampai sadar toh. Sedang meditasi. Betul ya? Iya, nunggu sampai sadar. Jadi meditasi 7 menit, melamun 5 menit. Bagus lagi 10 menit, melamun 5 menit. Lalu bagus lagi sampai habis. Berarti Anda meditasi berapa menit? 20 menit. Ya, 30 kurang melamun 2 kali. Apa solusinya Bante? Gimana biar tidak melamun Bante? Terus latihan. Ya. Nanti dari minggu ke minggu, lamunan yang tadi sekali Anda masuk ke lamunan itu 5 menit. Nanti 3 menit Anda sudah sadar. Nanti 2 menit Anda sudah sadar. Dulu dalam satu meditasi 1 jam Anda bisa melamun 3 kali. Lama-lama sisa 2 kali. Lama-lama sisa 1 kali. Lama-lama sudah tidak melamun. Nah, sudah tidak melamun, Anda masuk ke kondisi ketiga. Betul ya? Obrolan hati, gambar pikiran bisa muncul. Tetapi tidak sampai melamun. Jadi pada tahap awal seseorang belajar, umumnya dia masuk ke keadaan 1 dan keadaan 3. Betul ya? Keadaan 1 adalah melamun, keadaan 3 adalah mengetahui nafas. Walaupun masih ada obrolan hati, gambar pikiran. Dan sesekali masuk ke kondisi kedua. Kalau Anda sedang belajar meditasi di tahap awal dan Anda berhasil masuk ke kondisi kedua tadi, selamat. Anda merasakan kebahagiaan dalam samadhi. Walaupun sebentar. Belum disebut jana. Sebentar. Betul ya? Tapi ketika Anda baca buku Dharma atau dengar ceramah para biku, meditasi itu membawa kebahagiaan. Anda sudah setuju. Tapi ada orang yang tidak setuju. Saya bilang meditasi membawa kebahagiaan Bapak Ibu. Bahagia apanya? Kaki saya kebas. Pinggang saya sakit. Trauma saya. Trauma apa? Trauma dengan meditasi. Betul ya? Karena dia belum masuk ke kondisi nomor 2, walaupun sebentar. Saya yakin di antara yang hadir di sini pasti pernah mengalami dhamma yang luar biasa ketika samadhi.
Walaupun tidak selalu muncul. Betul ya? Nah, nanti hilang dia. Kok bisa ya Bante hilang? Karena kurang sering dan kurang lama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah tahu ketika kita mencoba untuk praktik anapanasati, ketika kita berpraktik anapanasati, mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar, mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Muncul obrolan hati, muncul gambar pikiran. Tapi Bapak Ibu tidak sampai melamun. Apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Biarkan aja. Tetap melihat nafas masuk, nafas keluar. Biarkan aja. Yang pertama, biarkan aja. Diabaikan sebenarnya. Tapi diabaikan itu artinya ya biarkan aja. Karena tidak bisa dilenyapkan kalau belum terampil. Yang kedua, jangan kesal. Tidak ada kekesalan dalam meditasi. Baik. Apakah Bapak Ibu bisa berkonsentrasi padahal di sana ada obrolan hati gambar pikiran? Jawabannya bisa. Itu persis seperti Bapak Ibu bekerja. Contoh ya, Bapak Ibu punya PR. Anggap Bapak Ibu semua pedagang. Ngitung stok. Atau lihat stok, cek stok dari buku. Atau cek stok dari komputer. Ngecek apa yang habis. Setiap apa yang habis dicatat. Apa yang habis dicatat. Itu aja kerjaannya. Tapi di situ ada anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak Bapak Ibu ada 3 orang. Mereka main-main, lari sana sini, teriak sana sini. Pertanyaan saya, mengganggu konsentrasi enggak? Sedikit mengganggu ya. Anda memilih kerja di tempat yang tidak ada suara sama sekali, atau yang banyak anak-anak lari sana sini. Kalau bisa yang diem. Tapi kan enggak bisa. Ya namanya di rumah ada anak. Tapi pertanyaan selanjutnya, Anda tetap bisa bekerja enggak? Bisa. Konsentrasi mungkin terganggu 3%, 5%, 7%. Tiap orang beda-beda. Tergantung dia terbiasa apa enggak. Ya. Tapi lama-lama bisa. Saya termasuk orang yang tidak bisa bekerja kalau banyak suara. Tapi kalau terpaksa bohwat. Iya, terpaksa ya bohwat. Ya saya lakukan juga. Ada orang kalau belajar sambil dengar musik. Betul ya? Saya enggak bisa sama sekali. Bingung. Ya, dari dulu sudah saya coba. Taruh musik sini. Belajarnya enggak masuk sama sekali. Tapi ada orang yang bisa. Unik ya? Bapak Ibu Saudara. Di tahap awal seperti itulah. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Obrolan hati gambar pikiran muncul, abaikan. Anggap saja itu anak-anak yang sedang bermain. Selama Anda tidak jatuh dalam lamunan, Anda sudah mempraktikkan anapanasati. Dan kuncinya adalah relax. Kenapa saya menggunakan kata mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar? Karena itu adalah bahasa yang persis Sang Buddha gunakan di dalam Sutta Anapanasati Sutta. Karena kata mengetahui itu membuat kita tidak tegang. Dibandingkan fokus pada nafas masuk, fokus pada nafas keluar. Ada orang bermeditasi sampai seperti ini. Ya, tidak keliru ya, tapi kalau dia mempraktikkan samatha harusnya tidak tegang. Samatha itu kuncinya rileks. Para guru yang senang mengajarkan samatha sering sekali memberikan nasihat ini. Praktik samatha samadhi, samatha bhavana harus rileks. Bapak Ibu dengar ceramahnya Achan Brahm, rileks. Ada Bante Barat di Thailand sekarang namanya Bante Jayasaro. Beliau juga memberitahu hal yang sama. Meditasi jangan tegang. Meditasi itu
rileks. Baik, Bapak Ibu Saudara, setelah ini kita akan bermeditasi bersama. Bagi yang tidak pernah ikut kelas meditasi seperti ini, silahkan Bapak Ibu duduk bersila, full bersila ya. Kemudian badannya ditegakkan. Tujuan ditegakkan agar pinggang kita tidak sakit dan kita tidak ngantuk. Tangan bagaimana Bante? Tangan sesungguhnya tidak soal Bapak Ibu mau bagaimanapun. Ada orang senang, ada yang senang tangannya seperti ini. Yang biasa saya praktikkan, tangan saya, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, saya topang di tengah. Ini yang paling nyaman untuk saya. Jempolnya mau tersentuh boleh, tidak tersentuh boleh. Tapi ini sudah yang paling nyaman untuk saya. Dan apa ini? Bapak Ibu Saudara, di dalam meditasi tidak ada kekesalan. Oleh karena itu, untuk meditasi grup seperti malam hari ini, apapun suara yang muncul, kita jangan kesal. Terus terang, kalau ada suara, konsentrasi kita terganggu. Tapi abaikan saja. Itu resiko dari meditasi kelompoknya. Ada yang bersin, ada yang batuk ya. Kita abaikan saja. Dengan pemikiran apa? Hari ini belajar bersama. Tentu nanti pulang saya meditasi sendiri. Betul ya? Ya, nanti pulang Bapak Ibu meditasi lagi. Tidak ada kekesalan. Kalau pikiran tidak bisa tenang juga tidak ada kekesalan. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Selanjutnya hal yang sangat penting. Bante, kita mau fokus di sebelah mana? Jawabannya cukup mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Itu yang diajarkan Sang Buddha di dalam sutta. Walaupun zaman sekarang banyak guru mengajarkan berbeda. Ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan kebiasaan yang sudah dipelajari, silahkan saja. Ada orang yang bermeditasi melihat ini atas bibir. Ada yang permukaan hidung ini, kulit yang menyentuh udara masuk. Ada yang di sepanjang badan. Ada yang dari masuk sampai habis. Tidak ada instruksi itu di dalam sutta. Sang Buddha hanya mengatakan mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Coba Bapak Ibu semua tarik nafas. Ada yang tidak tahu dia sedang tarik nafas ketika nafas masuk? Tidak mungkin tidak tahu. Ya. Jadi sebenarnya kita otomatis mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Apapun pikiran yang muncul Bapak Ibu, diabaikan. Apapun fenomena batin yang muncul, melihat cahaya, melihat awan, ada dewa yang datang, seakan tubuh jadi besar, tubuh jadi kecil, seperti hilang, seperti jadi luas, seperti terbang, seperti melayang, seperti ada yang datang. Semua abaikan. Kembali pada mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Bapak Ibu akan merasakan damai yang sangat luar biasa. Mari kita lanjutkan meditasi bersama. Meditasi kita lanjutkan.
Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, meditasi selesai. Jika ada pertanyaan, saya akan menjawab 1 atau 2 pertanyaan dulu. Ya. Bapak Ibu yang benar-benar punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, karena kuotanya cuma 2, ya. Kalau ada boleh bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut kegiatan berikutnya. Ada yang bertanya? Ya, 2 orang ya, silahkan. Namo Buddhaya Bante. Bante, saya mau nanya tadi yang mengetahui nafas masuk dan keluar. Kalau saat kita mengetahui itu dadanya kembang kempis, itu termasuk mengetahui ya Bante? Bukan nafas yang diperhatikan, tapi kembang kempisnya dada ini termasuk mengetahui apa bukan ya Bante? Kalau dari instruksi Sang Buddha di dalam sutta, beliau tidak meletakkan satu titik fokus di mana begitu, enggak ada. Ya. Jadi cukup secara alamiah ketika kita bernafas masuk, bernafas keluar, kita mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Tapi apabila pada saat itu kita juga mengetahui, ya, ada dada yang bagian dada kita kembang kempis, ya, tidak soal, ya. Tetapi kita juga tidak menjadi meletakkan perhatian kita di sana, ya. Kecuali memang dari awal ingin mempraktikkan teknik seperti itu. Misalkan ada teknik yang terkenal kembang kempis perut, ya. Itu artinya perhatian itu diletakkan di kembang kempis perut. Tapi bisa 2 hal terjadi, ya. Yaitu kita jadinya mengetahui nafas yang masuk dan mengetahui perut yang kembang kempis. Ya, menjadi 2 poin, ya. Sedangkan dalam proses kita agar meditasi kita menuju pada ekagata, kemanunggalan batin, itu objeknya hanya 1. Ya. Tapi kalau mereka yang sudah terampil mempraktikkan kembang kempis perut misalkan, barangkali karena saya tidak mempraktikkan itu, ya mereka benar-benar hanya mengamati kembang kempis perut. Ya. Nafas yang berada di sini itu mungkin tidak teramati. Saya tidak tahu. Karena saya tidak mempraktikkan teknik tersebut, ya. Kembali, Sang Buddha tidak membuat dalam instruksi beliau titik fokus khusus. Beliau hanya mengatakan mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Ya, anumodana pertanyaannya. Gimana? Boleh. Karena mungkin fokusnya 2 jadi kepalanya sakit, bisa mungkin begitu ya Bante? Anda juga. Ya. Oh. Fokusnya 2 enggak bikin kepala sakit. Jadi kenapa Bante ya? Nah itu berarti kepalanya yang memang mau sakit. Ya. Ya, fokus 2 itu tidak membuat kepala sakit. Ya, malah fokus 2 fokus itu bisa membantu bagi orang yang pikirannya sangat ribut. Ya, bagi orang yang pikirannya sangat ribut, mereka akan menggunakan 2 fokus. Tapi lama-lama harus kembali pada 1 fokus. Contoh, ada guru yang mengajarkan nafas ini masuk 1, buang 1, ya. Masuk lagi 1, 2, buang 2. Atau kalau masuk sat, keluar
Duh, banyak sekali cara ya, tapi itu bukan instruksi Sang Buddha di dalam sutta. Tapi tujuannya apa? Tujuannya bagi pikiran seseorang yang sangat ribut, dia diberi 2 fokus. Tapi setelah terampil, fokus yang pertama itu ditinggalkan juga. Sisa nafas masuk, nafas keluar. Ya. Jadi 2 fokus tidak membuat sakit kepala. Tapi tadi kenapa sakit kepala, Bante? Ya, mungkin karena badannya tegang. Ya. Atau mungkin tidak tahu. Ya, sakit kepalanya lagi kepengen sakit aja. Nanti coba praktek sendiri di rumah berulang-ulang. Saya pikir ya nanti akan ada keadaan tidak sakit kepala. Ya. Oke. Ya. Baik ya, Anumodana, Anumodana Bante. pertanyaannya tadi di belakang. Sukihotu Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Penjelasan Bante tadi kurang lebih menjawab pertanyaan saya sih. Ya. Pertanyaan saya gini yang saya alami, kan kita memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Pernah saya mengalami ada satu momen kayaknya rasanya jenuh gitu Bante, memperhatikan nafas aja gitu. Terus saya daripada saya melamun atau apa gitu, tapi saya sadar, oh saya jadi karena ada juga kebiasaan dari mungkin dari sejak kecil, jadi kadang sukanya nienfo gitu loh Bante, amitofo, amitofo, amitofo gitu kan. Tapi saya sadar kalau saya juga perasaannya memperhatikan, tahu nafas masuk, nafas keluar. Tapi kalau ditanya secara detail, ya nggak tahu juga gitu loh Bante. Jadi maksud saya, kadang ada satu sisi saya berpikir, aku kok nggak konsisten banget ya, kayak gitu. Nah, tadi kata Bante kan eka gata ya, harus sebenarnya kita itu harus satu objek gitu ya Bante. Jadi kalau seandainya saya kayak gitu, gimana ya Bante? Kayaknya nggak salah juga sih ya Bante. Maksudnya ya, pertama awal kita mengetahui nafas masuk, nafas keluar, udah sekian lama gitu kan, kayaknya ada perasaan jenuh banget ya kayak gini, kayaknya bosen gitu loh Bante. Aduh, amitofo, amitofo, amitofo gitu. Baru nanti kembali lagi untuk ke nafasnya kayak gitu. Saya berpikirnya sih, daripada saya menghayal, daripada saya melamun, ya bagusan saya nienfo kayak gitu Bante. Itu bagaimana ya Bante? Terima kasih Bante. Ya, ada 2 hal ya dalam pertanyaan ini. Yang pertama, kalau membacakan kata-kata apapun ya, apakah buddho atau apakah sadhu ya, ataupun kalimat lain ya, nah, tentu bisa membantu samadhi kalau pikiran kita sedang sangat kacau ya, persis seperti yang tadi saya sampaikan. Pelan-pelan kalimat itu boleh ditinggalkan. Dulu ketika masih samanera, saya sangat sering mempraktikkan ini. Yang saya ucapkan adalah sabe, sata, bhavantu, sukhitata. Kadang saya senang pakai bahasa Indonesianya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sambil mengamati nafas. Jadi saya punya 2 objek. Lama-lama semoga semua makhluk berbahagia itu saya tinggalkan. Hanya sisa nafas. Itu yang dulu saya praktikkan ketika saya masih samanera. Jadi boleh selama itu menjadi alat bantu. Yang kedua, kenapa bisa bosan? Karena pikiran kita melekat terhadap kama canda. Kama canda artinya nafsu indria. Nafsu indria itu apa? Semua 6 indria kita itu pengen enak-enak. Pengen dengar lagu, pengen makan, ya, nonton drama Korea. Ya. Karena dia selama ini seperti itu, ketika kita stop untuk waktu yang agak lama, dia bosen. Ya, bosen itu bukan karena meditasi. Bosen itu karena tidak sedang, alat indera tidak sedang mengenai objek yang dia senangi. Ya. Oleh karena itu,
Latihannya apa? Latihannya atasila. Ya, latihannya adalah atasila. Jadi nanti boleh 2 minggu sekali, seminggu sekali boleh, 2 minggu sekali boleh. Mau lebih sering boleh ya, mau lebih jarang jangan ya. Latihan atasila. Full 1 hari itu tidak ada lagu, tidak ada film ya. Kalau mau nonton cuma nonton ceramah dhamma. Full begitu. Cuma baca buku dhamma. Ceramah dhamma, buku dhamma, meditasi. Tidak harus hari uposatha, boleh hari Minggu. Ya. Atau kalau ada orang jualan Senin sampai Minggu, liburnya Rabu. Kan ada orang yang jualan kalau liburnya di tengah ya, terserah dia. Ya Anda uposatha di sana. Misalkan. Untuk apa uposatha? Biar tubuh ini mengurangi kemelekatan terhadap nafsu indria. Nanti kita meditasi, dia tidak bosan lagi. Nah, karena dia sudah dibikin lebih bosan. Iya, dia sudah dibikin lebih bosan. Dia sudah dibikin jauh lebih bosan. Meditasi pun jadi menyenangkan. Kok Bante tahu? Karena itu yang saya jalani setiap hari. Nah, jadi kalau Anda ingin bosan total, sampai meditasi aja dah menyenangkan. Jadi biku. Nah iya. Ya, jadi biku. Nggak ada kegiatan lain lagi. Meditasi. Ya, anumodana pertanyaannya. Mari kita pelimpahan jasa ya. Ada apa? Ah, boleh ya. Ya, ini bonus Imlek ini. Cincai ya. Jika Fei sabar ya. Silahkan. Bante, kalau meditasinya nafasnya sudah sampai begitu pendek ya, sampai kita tidak tahu lagi ini masuk atau keluar, itu bagaimana ya Bante? Tidak soal ya. Secara otomatis kedamaian batin itu menjadi objeknya. Ya. Masih fokus ke nafas atau ke kedamaiannya Bante? Nah, itu tidak bisa dikontrol. Dalam artian begini, kalau Anda masih melihat nafas itu sependek apapun ya objeknya tetaplah nafas. Betul ya? Kalau Anda masih dapat melihat nafas sependek apapun nafasnya, bahkan sudah seperti hilang tapi masih ada, ya objeknya tetaplah nafas. Tapi kalau satu ketika nafas itu lenyap, yang ada adalah kedamaian gitu. Itu hal yang tidak dikontrol. Jadi kita cuma yang penting kita tidak takut. Ya, ada orang ketika dia mengalami hal tersebut muncul rasa takut. Jadi meditasinya terganggu, ya. Nah, jadi jawabannya adalah tetap mengamati nafas. Kalau pada satu ketika nafas itu seakan lenyap, itu tidak kita kontrol juga. Secara otomatis batin yang penuh kebahagiaan itu menjadi objeknya. Jadi yang penting kita tidak takut dan tidak ragu. Ya. Jawaban ini tidak bisa teoritis. Nanti Bapak meditasi lagi, mungkin akan memahami, ini maksudnya. Ya. Nanti silahkan terus dilanjutkan. Ya, anumodana pertanyaannya.